bersukacita menyambut keluarga kita dari Manila. We welcome all of you from Manila. Welcome to Every Nation Kelapa Gading. Berikan tepuk tangan. This is your home. Yeah, we are family. Mari kita lihat Yohanes 20. Yohanes 20. Yohanes 20 ayat ke-19 sampai dengan 20. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di satu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kita buka dalam doa. Tuhan, pada pagi hari ini, aku berdoa Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, menghidupkan pengharapan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Peristiwa ini ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang hari itu, saat itu pada malam itu dikatakan mereka sedang berdoa di malam hari itu, dalam keadaan ketakutan, dan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Bapak Ibu Saudara, saya tidak melangkah detail ke sini, tapi kita melihat peristiwa yang lebih lengkap. Dari semua murid dan orang-orang yang Yesus menampakkan diri, ya, pertama kepada para wanita di kubur, di mana mereka mendapatkan kubur itu kosong, termasuk diantaranya Maria Magdalena. Lalu kemudian kepada murid-murid di Yerusalem pada malam hari itu. Lalu kemudian Yesus menampakkan diri kepada orang-orang di Emmaus yang berjalan menuju Emmaus. Lalu Yesus menampakkan diri kedua kalinya kepada murid-murid, di mana yang pertemuan kedua itu ada Thomas di sana. Ya, kalau saya ngomongnya agak pelan, mohon dimaklumi ya, karena diterjemahkan. Ya. Ada saudara kita dari Filipina. Ya. Kemudian, selain murid-murid itu, 1 Korintus 15 ayat 6 mengatakan, Paulus mencatat ada lagi lebih dari 500 orang, termasuk murid-murid dan pengikut Yesus di sana. Yesus menampakkan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini yang menarik perhatian kita di hari kebangkitan dan pasca kebangkitan 2000 tahun yang lalu, sewaktu Yesus menampakkan diri kepada orang-orang ini, ada satu pola yang sama. Ada satu pola yang sama terjadi di situ. Apa pola itu kalau kita perhatikan dengan seksama, dengan teliti? Pola apa yang terjadi? Pertama terhadap Maria, terhadap wanita-wanita, lalu murid-murid. Apa yang sama kira-kira? Yang sama dari semua itu adalah mereka tidak seketika, mereka tidak langsung mengenali Yesus. Ini menarik perhatian saya. Dan saya percaya ini menarik perhatian saudara juga. Kenapa mereka tidak langsung mengenali Yesus gitu. Kalau saya ketemu Mas Aji di KL, saya pasti langsung kenal, Mas Aji apa kabar? Dari jauh kita sudah tahu, itu Mas Aji. Iya kan? Adakah di antara saudara yang bertemu di mall satu sama lain, Ibu Julia ketemu dengan Ibu Sela di mall Arta Gading, lalu nggak kenal? Pasti kenal ya. Ibu apa kabar? Cipika-cipiki. Sewaktu Maria bertemu dengan Yesus di kubur itu, Yesus menampakkan diri, "Hai Maria."
Maria tidak langsung mengenali. Siapa ya? Maria pikir itu tukang kebun. Saudara, kenapa Maria tidak kenal Yesus yang bersama-sama selama ini? Bahkan ibunya juga tidak tahu ini Yesus loh. Waktu masuk bertemu murid-murid, mereka juga tidak langsung. Yesus. Waktu berjumpa dengan murid berjalan ke Emmaus, setelah sekian jauh ya, diperkirakan sejauh 11 kilometer mereka berjalan. Kalau kita berjalan 11 kilometer, berapa jam kita berjalan? Mungkin bisa 3-4 jam mungkin. Selama itu, dua murid ini tidak tahu siapa yang berbicara dengan mereka. Dan seterusnya. Kenapa? Why? Mereka nggak kenali Yesus yang sudah bangkit ini. Ada pola yang sama di situ. Memang kadar ragu-ragunya berbeda-beda. Ya, jadi mereka ini sebagian ragu-ragu. Yang ragu-ragunya siapa saudara? Saudara pasti tahu ini. Namanya Thomas. Ya. Nah, untung nggak ada yang namanya Thomas di sini. Thomas keraguan-raguannya dia nggak cukup dengan mata. Dia harus cucukkan jarinya, ya, tunjukin dulu pada saya. Tapi bukan hanya Thomas yang ragu-ragu. Saya yakin semua juga ragu-ragu. Betulkah ini Yesus yang telah bangkit? Menurut saudara, kenapa mereka tidak kenal? Ya, kita nggak jawab sekarang, nggak cukup waktunya kalau kita diskusi. Jawab nanti dalam renungan saudara. Apakah yang menampakkan diri itu pribadi yang berbeda, orang yang berbeda? Apakah tubuh yang lain, dia mengambil tubuh yang lain? Bapak ibu saudara, sudah pasti yang bangkit itu tubuhnya sama dan dia adalah Yesus yang sama yang bangkit. Karena dia menunjukkan lambungnya yang sudah terluka dan tangannya yang sudah terluka oleh paku. Dia adalah Yesus yang sama yang telah bangkit. Namun tetap mereka ragu-ragu. Yesus menunjukkan tangannya. Namun saudara, yang ini hati-hati untuk kita ya. Yesus tidak, atau di Alkitab tidak ditulis dan tidak ditunjukkan berapa panjang rambutnya. Gondrong atau pendek atau cepak gitu ya. Seberapa panjang janggutnya juga nggak ada di dalam. Jadi saudara jangan menyembah foto yang salah gitu kan. Foto yang saudara tampilkan belum tentu itu wajahnya Yesus waktu Yesus sudah dibangkitkan. Yang pasti tubuhnya ada bekas luka, ya. Sebelum mencapai jawaban itu, yang fakta yang pasti di dalam Alkitab menyatakan, tadi selain bekas luka, tubuh kebangkitan Yesus yang sudah bangkit ini, Yesus menembus tembok. Betul ya? Kan pintunya sudah terkunci. Tapi Yesus hadir di situ. Dia mengenakan tubuh yang sama, tubuh yang mati lalu bangkit dengan itulah tubuh yang mati tadi yang bangkit, tubuh yang sama, tapi tubuh itu bisa menembus tembok. Lalu ketika ia berjalan bersama dengan murid-murid yang menuju ke Emmaus, dia bisa menghilang. Jadi tubuh itu bisa menghilang. Lalu terhadap 500 orang juga begitu, tiba-tiba hadir dan lalu menghilang. Nah, tubuh Yesus, kehadiran tubuh Yesus secara fisik seperti itu, tapi ada hal lain yang secara non fisik, yang secara emosional. Ketika orang-orang yang menuju Emmaus ini setelah berjumpa dengan Yesus, setelah Yesus lenyap dikatakan, orang-orang ini berbicara berdua, kemana dia ya? Baru mereka tahu itu Yesus. Pantesan waktu kita ngobrol tadi, hati kita berkobar-kobar dikatakan di ayat itu di Lukas ya. Hati kita berkobar-kobar. Kehadiran Yesus di tengah-tengah dua murid ini membangkitkan semangat dua orang ini sehingga mereka berkobar-kobar, menyala-nyala, bersukacita dan gembira. Kehadiran Yesus kepada murid-murid itu menimbulkan sukacita dan damai sejahtera dan rasa gembira.
Padahal sebelumnya mereka ketakutan. Kehadiran Yesus kepada Maria menimbulkan percaya diri, kesembuhan, dan pemulihan terhadap Maria yang tadinya berduka begitu dalam. Ketika berjumpa dengan Yesus di kubur itu, Maria terhibur dan sembuh dan pulih dari luka-luka. Kehadiran Yesus secara fisik melampaui batas ruang dan waktu. Secara fisik melampaui ilmu fisika. Berarti dia metafisik, melampaui fisik. Itulah tubuh kebangkitan Yesus Kristus. Kehadiran Yesus secara emosional menyembuhkan, memulihkan, dan membangkitkan pengharapan. Menimbulkan semangat yang membara, menimbulkan sukacita, damai sejahtera, dan kesembuhan. Kehadiran Yesus melampaui akal dan logika murid-murid yang tidak percaya pada saat itu. Bapak Ibu Saudara, fenomena ragu-ragu para murid ini, para saksi mata ini terjadi, dan ini terjadi semuanya. Mereka ragu-ragu. Saya pikir dulu, semua tokoh-tokoh Alkitab ini setelah berjumpa Yesus, mereka langsung percaya. Setelah saya teliti, ternyata tidak. Ternyata tidak. Mereka impresi pertama, perjumpaan pertama mereka juga ragu-ragu. Mereka ragu-ragu. Padahal Yesus sudah pernah bilang sebelumnya, aku akan bangkit. Ketika wanita-wanita itu sampai di kubur, makanya malaikat mengatakan, ya, ketemu malaikat mereka percaya, ketemu Yesus mereka ragu-ragu. Ya, itu yang aneh kan ya. Ketemu malaikat mereka dengar, malaikat bilang, kenapa kamu di sini mencari yang hidup? Ia tidak ada di sini, ia tidak ada di lingkungan orang mati. Karena ia tidak mati, tapi ia telah hidup. Pola yang sama, fenomena yang sama, keraguan-raguan, ketidakpercayaan menunjukkan itulah manusia yang lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk segera percaya kepada kuasa kebangkitan, kepada Yesus yang telah bangkit, kepada perkataan Yesus yang mengatakan, aku akan bangkit. Mereka masih ragu-ragu. Manusia cenderung perlu bukti. Manusia cenderung perlu bukti untuk memenuhi kebutuhan panca inderanya. Melihat dulu, pegang dulu, bukti dulu, janji dulu, baru percaya. Itu manusia 2000 tahun yang lalu. Mereka perlu bukti untuk bisa match dengan logika mereka. Betulkah Yesus ini telah bangkit? Ketika saya bayangkan ini, Tuhan, mereka aja 2000 tahun yang lalu yang berjumpa langsung dengan Yesus ragu-ragu. Apalagi saya hari ini, 2000 tahun kemudian. Menjawab keraguan-raguan ini, apakah Yesus marah lalu tinggalin mereka? Kalian ini ya, kurang apa ya? Udah 3 tahun bersama-sama saya. Saya sudah mati di kayu salib, sakit tahu nggak? Saya sudah dikubur, terus saya udah bangkit, masih nggak percaya juga. Sentil. Apakah Yesus begitu? Tidak. Apakah Yesus langsung, udah tinggalin aja lah. Capek hati, makan hati. Ada nggak terjemahan bahasa Inggrisnya? Capek saya ngadepin murid-murid kayak gini. Bandel semua nih, nggak percaya juga. Lalu Yesus pergi, bye, saya naik ke surga, bye-bye. Saudara, semuanya nggak percaya. Tapi saudara, Yesus tidak menyerah. Yesus tidak menyerah. Yesus tetap hadir dan memberikan penghiburan. Yesus tetap hadir berjalan dengan orang Emmaus ini dan mengajarkan firman Tuhan dan memberikan semangat kepada mereka. Yesus tetap hadir di samping Maria dan mengatakan, Maria.
Yesus menyebut namanya. Yesus menyebut namanya. He called her by name. By name. Kehadiran Yesus personal kepada masing-masing yang ia jumpai. Dan Yesus tidak menyerah. He never give up. Dia menolong mereka ini. Dia menolong mereka ini untuk percaya. Dan saking tidak percayanya Thomas, Yesus pun menolong Thomas yang tidak percaya ini dengan menunjukkan tangannya. Ini Thomas, taruh jarimu di tanganku. Ini aku, this is me, Jesus. Yesus yang sudah sama-sama kamu 3 tahun, ini aku udah hidup. Yesus tidak menyerah, datang kepada murid-muridnya satu persatu. Murid yang tidak sempurna ini, yang sudah meninggalkan Yesus ini, Yesus datang kepada mereka untuk merangkul mereka. This is me, ini aku. Sehingga mereka percaya. Jadi mereka menjadi percaya karena pertolongan dari Tuhan Yesus. Mereka menjadi percaya karena Yesus datang personally kepada mereka. Mereka percaya kepada Yesus karena Yesuslah yang memberikan kemampuan untuk mereka percaya. Memberikan anugerah yang begitu besar kepada mereka untuk mereka percaya. Yesus tidak menghukum mereka atas ketidakpercayaannya. Tapi Yesus datang untuk memanifestasikan dirinya. Dia datang kepada level masing-masing orang ini dengan level kepercayaan yang berbeda-beda. Yesus datang dengan cara yang berbeda-beda dari masing-masing orang. Supaya mereka ini percaya kepada Yesus. Yesus datang masing-masing, satu persatu dia datangi. Untuk menunjukkan sampai 500 orang itu. Saya percaya 500 orang itu pun Yesus menampilkan dirinya dengan cara yang berbeda sesuai kebutuhan masing-masing orang itu untuk bisa percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, itu yang Yesus lakukan. Untuk menunjukkan, I am alive. Aku sudah bangkit, aku tidak mati. Saudara, berita kematian Yesus di kayu salib tidak lengkap tanpa kebangkitan. Maka menjadi sia-sialah kepercayaan kita kalau Yesus beritanya hanya sampai mati di kayu salib. Tapi berita kebangkitan ini harus diberitakan dan menjadi satu paket kepercayaan kita. Itulah Paskah. Saudara, itulah Paskah, satu paket kematian dan kebangkitan. Itulah Paskah di mana Tuhan melewati, di mana pembinasa itu melewati, tidak menghukum anak sulung, tapi Tuhan menyelamatkan kita, menggantikan hukuman kita di kayu salib. Itulah Paskah yang sesungguhnya. Nah, kembali kepada keraguan-raguan dan ketidakpercayaan. Saudara, buktinya sudah nyata. Kubur telah kosong. Kain, kafannya ditinggalkan. Kain yang membungkus kepalanya pun terlipat rapih di sampingnya. Ini dicatat oleh Yohanes. Ya. Dan Yesus tidak ada di situ. Saudara, berita ini penting. Perhatikan, Yesus sudah tidak ada di sini. Berarti Yesus tidak mati. Yesus mati, tapi ia telah bangkit. Artinya tidak mati lagi. Dia tidak terus mati. Dia bangkit. Karena dia adalah Tuhan. Saudara, berita ini menjadi pengharapan buat kita. Kita menyembah Tuhan yang hidup. Kita menyembah Allah yang hidup. Kita bukan menyembah benda mati. Kita tidak menyembah Allah yang mati. Kita menyembah Allah yang hidup. Kita menyembah Allah yang hidup. Saudara, kalau 2000 tahun yang lalu semua orang itu ragu-ragu. Tidak heran saudara. It's okay. Sometimes kita juga ragu-ragu. Tuhan, masa iya? Engkau sudah bangkit. Tuhan, udah sekian lama saya berdoa. Tapi gak terjadi apa-apa. Begini-begini aja. Gak ada terobosan. Tuhan, gak mungkin kayaknya saya sembuh. Tuhan, gak bisa kayaknya. Saudara, bukan hanya kita yang begitu.
Murid-murid, para saksi juga begitu pada awalnya dulu. Oleh karena itu Yesus mendatangi mereka satu-satu. Nah, kabar gembiranya pada hari ini saudara, it's okay. Bilang kiri kanan, it's okay. You are okay. Kenapa? Karena Yesus akan mendatangi saudara satu persatu. Yesus akan datang dalam kehidupan saudara satu persatu. Dan dia akan memanggil namamu by name. He call you by name. Artinya dia akan datang personally. Sesuai dengan pribadi saudara masing-masing. Dia sangat personal untuk kita. Dia sangat personal untuk saudara dan saya. Untuk kita percaya, kita perlu berjumpa dengan dia secara pribadi. Seperti Maria berjumpa langsung. Seperti murid-murid berjumpa dengan Yesus. Seperti dua orang yang berjalan ke Emmaus, mereka berjumpa dengan Yesus. Nah, hari ini demikianlah. Tuhan mau berjumpa dengan saudara di hari kebangkitannya ini. Seketika Yesus bangkit, seketika itu juga dia menampakkan diri. Dan hari ini, seketika Yesus bangkit, seketika juga hari ini juga engkau akan didatangi oleh Yesus satu persatu. Isunya adalah, maukah saudara didatangi Yesus dan membuka hati untuk Yesus datang dalam kehidupanmu? Bukalah hati kita dan dia akan datang dalam kehidupan saudara. One by one, satu persatu. Saudara, bila itu Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu kepada murid-murid ini yang tidak percaya, Yesus yang ada dulu sama dengan Yesus yang ada sekarang. Dan sama Yesus yang akan datang. Yesus tidak berubah. Yesus tetap sama. Dan dia akan datang dalam kehidupan saudara pribadi. Amin saudara. Dan ketika dia datang pribadi, dia akan memberikan kebangkitan. Dia akan memberikan pertolongan. Dia akan memberikan penghiburan. Dia akan memberikan kelepasan kepada kita. Dia akan memberikan kesembuhan dalam hidup kita. Dia akan memberikan pemulihan dalam hidup kita. Dan dia akan menolong kita untuk percaya. Dan dia akan memberikan terobosan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara, saya akan tutup ya dengan hal ini. Dia akan memberikan kemenangan dalam hidup saudara dalam 4 area ini dalam kehidupan kita. Kebangkitan Yesus akan memberikan jaminan kehidupan yang utuh bagi kita semua. Utuh ini artinya komplit semua area dalam kehidupan kita. Paling tidak ada 4 area ini yang saya catat. Ya, kuncinya adalah saudara, untuk kita mengalami kemenangan ini, mari kita izinkan Yesus datang dalam hidup kita dan percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Ini yang Tuhan mau pulihkan dalam hidup kita. Mungkin kita sama seperti murid-murid yang ragu-ragu dan gak percaya. Tapi pada hari ini sebelum terjadi terobosan dalam hidup kita, mari saudara percaya. Katakan bersama saya, percaya. Percaya kepada Yesus. Percaya kepada apa yang tertulis di dalam kitab suci, dalam Alkitab kita. Percaya kepada Tuhan. Tuhan akan datang dalam kehidupan saudara. Saudara, Tuhan akan memulihkan 4 area ini. Yang pertama, Tuhan akan memulihkan rohani saudara. Tuhan akan membangkitkan spirit kita. Tuhan akan membangkitkan rohani kita. Tuhan seperti yang di Emmaus, berjalan ke Emmaus. Mereka berkobar-kobar sewaktu mereka membaca Alkitab. Sebelumnya mereka nggak ngerti baca Taurat, baca perjanjian lama. Tapi ketika Yesus datang, mereka tersingkap dan mereka berapi-api membaca kitab suci. Saudara, ketika saudara izinkan Yesus masuk dalam hidup saudara, Tuhan akan membangkitkan rohani kita. Akan mengalami pemulihan. Akan mengalami terobosan. Saudara akan mengalami kemenangan. Menang atas dosa. Menang atas kecanduan dosa. Menang atas belenggu dan ikatan dosa. Dan kita tidak akan ada selera lagi untuk dosa. Tapi selera kita, kerinduan kita, keinginan kita kepada Tuhan. Dan cinta kita kepada Tuhan. Itu menghanguskan kita. Cinta akan rumah Tuhan. Burning, membakar dan menghanguskan kita. Tuhan akan memberikan kebangkitan rohani dalam kehidupan saudara. Ini kebutuhan saudara yang utama. Saudara terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Rohani saudara perlu mengalami kebangkitan dan kebangunan. Sehingga saudara semakin cinta, semakin berkobar-kobar cintanya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua,
Jaminan kehidupan, kebangkitan apa yang Tuhan berikan? Berkat dalam keluarga saudara. Jaminan berkat atas keluarga saudara. Pemulihan hubungan. Menang atas kerusakan hubungan suami istri, anak-anak, siblings, kakak dan adik. Tuhan akan memulihkan hubungan saudara, keluarga saudara. Itu yang Tuhan janjikan kepada kita. Dan janji Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada saudara. Pemulihan hubungan, kerusakan hubungan berarti saudara akan terjadi rekonsiliasi. Akan terjadi pemulihan dari sakit hati, dari kepahitan, dari kerusakan mental karena kerusakan hubungan keluarga, dari broken home. Tuhan akan memulihkan kembali hidup saudara. Jadi ada pengharapan saudara. Ketika Kristus hidup dalam hidup saudara, Yesus bangkit, kebangkitan yang memberikan pengharapan akan pemulihan dalam hubungan keluarga yang retak, suami istri yang retak. Tuhan Yesus akan memulihkan kembali, asalkan saudara mau. Saudara mau izinkan Yesus masuk dalam hidupmu dan memulihkan, mengerjakan pemulihan dalam hidup saudara. Tuhan mau saudara pulih. Tuhan mau saudara dibangkitkan. Tuhan mau memerintah, menolong saudara. Seperti Tuhan menolong murid-murid untuk percaya. Tuhan mau nolong saudara. Untuk itu saudara, izinkan dia datang. Dia hidup dalam hidup saudara. Sehingga dia memberikan pengharapan kepada saudara. Yang ketiga, dalam area keuangan. Saudara, kebangkitan Yesus Kristus memberikan berkat terobosan keuangan dalam hidup saudara. Ada amin saudara? Katakan percaya, amin. Ada terobosan dalam keuangan saudara. Amin. Tuhan mau datangi saudara satu persatu untuk memulihkan keuangan saudara. Saudara yang selama ini bisnisnya sulit. Saudara yang selama ini stuck. Keuangannya segini-gini aja. Saudara yang selama ini kesulitan bayar hutang dan lain sebagainya. Siapa jawaban utama saudara? Jawaban utama saudara adalah Tuhan Yesus. Bukan tetangga saudara, bukan bank ini atau bank itu, atau si abang ini, ya, atau si kakak itu, atau kemana saudara cari? Kemana saudara mencari? Carilah kepada Tuhan Yesus. Amin saudara. Dialah sumber berkat keuangan saudara. Jangan cari di tempat lain. Jangan cari di tempat orang mati saudara. Jangan cari Yesus di tempat orang mati saudara. Yesus tidak ada di situ. Dia telah hidup. Datanglah kepada Kristus yang telah bangkit dan hidup itu. Datang kepada Kristus dan dia akan memberikan terobosan berkat keuangan. Dia akan memberikan kebangkitan. Jadi kebangkitan Kristus membawa harapan kepada saudara. Di mana harapan saudara? Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang terakhir, berkat kesehatan. Kebangkitan Yesus memberikan pengharapan akan berkat kesehatan. Memberikan pengharapan akan kesembuhan, baik kesembuhan fisik maupun kesembuhan mental, kejiwaan. Semua di cover oleh Tuhan, seutuhnya, whole, lengkap, komplit. Kebangkitan Kristus memberikan segalanya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya pribadi, dan kehidupan saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Kebangkitan Kristus, kehidupan Yesus Tuhan, membawa pengharapan bahwa ada hari esok. Mungkin kita sudah gagal. Mungkin kita terjebak dalam situasi sulit. Mungkin kita sudah jatuh begitu dalam. Mungkin kita juga sudah rusak, terluka jiwa kita akibat broken home. Tapi saudara, kabar gembira kebangkitan Yesus pada hari ini. Hanya Yesus yang bisa memberikan pengharapan. Dan di dalam Yesus Kristus selalu ada pengharapan. Hanya Yesus yang bisa memberikan kehidupan. Only Jesus give life. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita angkat tangan kita. Ini gerejamu Tuhan. Yes, kami tidak sempurna dan ragu-ragu sometimes, kadang-kadang tidak percaya. Ini kami percaya, kami mengambil keputusan untuk percaya akan kuasa kebangkitan Yesus.
percaya kepada Yesus yang sudah bangkit itu. Dan biar kami tinggal di dalam Yesus yang hidup itu. Kami percaya akan janji-Mu ya dan amin, bahwa Engkau tidak pernah gagal. Dan Tuhan memberikan jaminan kemenangan dalam kehidupan kami. Ampuni atas ketidakpercayaan kami Tuhan. Ampuni atas keraguan-raguan kami. Hari ini kami mengambil keputusan untuk tidak terus tinggal dalam keraguan-raguan. Tapi hari ini kami mengambil keputusan untuk percaya. Sebab Engkau hidup, ada hari esok untuk kami Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biar firman ini tinggal tetap dalam hidup, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan hendaklah Engkau menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Pulanglah dengan membawa berkat-berkat dari surga. Kiranya kasih karunia Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus, damai sejahtera melimpah dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari semua jemaat kita terima berkat ini, katakan bersama-sama. Yes, amin Tuhan. Amin. Selamat Paskah, selamat hari Minggu, selamat bersyukur.